Halo guys, selamat datang di Fun Biblical Greek. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai punktuasi dan pemenggalan kata. Teman-teman tentu bertanya-tanya, apa sih punktuasi itu? Punktuasi adalah tanda baca. Teman-teman coba lihat kalimat berikut ini. Setelah selesai mengajar adik Dika pergi bermain bola. Dengan tidak adanya tanda baca, kita tidak mengerti apa arti dari kalimat ini. Tetapi, jika kita memberikan tanda baca, maka akan ada hasil yang berbeda. Kita bisa mengatakan setelah selesai mengajar, adik Dika pergi bermain bola. Atau, setelah selesai mengajar adik, Dika pergi bermain bola. Nah, teman-teman, di dalam bahasa Yunani kuno juga ada tanda baca yang bentuknya kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia, tetapi mungkin memiliki makna yang berbeda. Teman-teman, punktuasi atau tanda baca Yunani kuno dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama adalah tanda baca seperti titik, koma, dan lain-lain, serta tanda pengenal atau diakritis. Pertama, kita akan melihat tanda baca. Dalam bahasa Yunani kuno ada tanda koma, juga ada tanda titik yang maknanya sama dengan bahasa Indonesia. Tetapi, teman-teman juga akan menemukan tanda titik di atas theos yang fungsinya sama dengan titik koma di dalam bahasa Indonesia. Atau tanda titik koma yang ternyata berfungsi sebagai tanda tanya. Tetapi teman-teman harus mengingat, di saat kita menafsirkan makna dari satu kata, kita tetap harus memperhatikan konteks. Karena konteks tetap menjadi petunjuk utama untuk mengerti kalimat dalam bahasa Yunani. Kedua, kita akan melihat tanda pengenal atau tanda diakritis. Ada 3 jenis tanda pengenal. Yang pertama adalah diaresis, yang kedua apostrofi, dan aksen. Wow, mungkin teman-teman berpikir, saya nggak pernah mendengar ini. Apa sih ini? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah diaresis. Teman-teman, sebenarnya kita sudah pernah belajar diaresis di pasal ketiga. Misalnya kita melihat di dalam kata Hosayas, ada tanda 2 titik di atas iota. Nah, inilah yang disebut dengan diaresis. Diaresis biasanya diletakkan di atas vokal kedua di dalam suatu kata. Misalnya di sini vokal kedua adalah iota. Maka ada tanda diaresis sebagai penanda pemenggalan suku kata. Sehingga kata ini akan kita penggal sebagai berikut. Ho, sa, i, as. Nah, kita akan membacanya Hosayas. Yang kedua adalah apostrofi. Teman-teman bisa melihat bahwa ada kata apo sebagai preposisi atau kata penghubung yang berakhiran omikron dan diikuti oleh kata hemo yang berawalan epsilon. Nah, teman-teman, jika preposisi atau kata penghubung itu berakhiran vokal dan kemudian bertemu dengan kata yang awalannya vokal, maka vokal di akhir dari preposisi tersebut akan digantikan dengan tanda apostrofi. Yang ketiga adalah aksen. Teman-teman, aksen selalu diletakkan di atas vokal. Aksen ini bisa membantu kita untuk konsisten membaca satu kata sehingga kita akan lebih mudah menghafal dan mengenalinya. Ada 3 aksen di dalam bahasa Yunani kuno. Aksen akut, dengan nada aslinya sedikit meninggi pada suku kata yang ditandai. Jadi kita membaca kata ini aiteo, aiteo. Dan yang kedua, aksen grave. Nada aslinya sedikit menurun pada suku kata yang ditandai. Sehingga frasa ini atau kalimat ini dibaca menjadi kaiteos en hologos. Kaiteos en hologos. Dan yang ketiga adalah aksen circumflex. Nada aslinya sedikit naik, lalu menurun pada suku kata yang ditandai.
Dan kata ini akan dibaca seperti ini. Hagnos, hagnos. Teman-teman, setelah selesai mempelajari punktuasi, sekarang kita akan belajar pemenggalan kata. Karena kita sudah biasa berbahasa Indonesia, jadi ya kita bisa mengikuti insting kita. Misalnya kita akan memenggal kata antropologi menjadi an, tro, po, lo, ki. Kita akan memenggal kata saudara menjadi sau, da, ra. Atau kata makhluk menjadi makhluk. Tetapi ada juga peraturan-peraturan tertentu yang harus kita pahami. Demikian pula dengan bahasa Yunani kuno. Kita bisa saja mengikuti insting secara natural, tapi memahami aturan-aturan juga sangat penting. Kita harus hati-hati, karena kata Kristus tidak dipenggal menjadi Kristus. Bagaimana aturan-aturannya? Yuk kita belajar. Bagaimana cara memenggal kata antikristos ini? Antikristos adalah kata majemuk, yaitu gabungan dari dua kata. Jadi, mereka harus dipenggal dulu. Kata majemuk selalu harus dipisah seperti ini. Karena setiap suku kata hanya boleh memiliki satu vokal atau diftong, maka kita harus memenggal lagi kedua kata ini dengan pola konsonan vokal atau vokal konsonan. Maka kata anti akan dipenggal menjadi an dan ti. Sampai di sini bukankah sama dengan bahasa Indonesia? Sekarang bagaimana dengan Kristos? Dalam bahasa Yunani, jika dua konsonan bisa dilafalkan bersama, mereka tidak perlu dipenggal. Tapi jika tidak bisa dilafalkan bersama, maka mereka harus dipenggal. Sehingga kata Kristos akan dipenggal menjadi Kristos. Ayo teman-teman, mari kita lihat kata neuma. Gimana sih kita memenggal kata neuma ini? Ada yang menarik di dalam kata neuma, yaitu ada diftong eu di sini. Nah, teman-teman ingat bahwa diftong tidak boleh dipisahkan, sehingga kita akan memenggalnya menjadi neo dan ma. Tapi kalau Hosayas, I bukan diftong, ia juga bukan diftong, jadi mereka harus dipisah. Menarik dalam kata angelos ini, teman-teman. Saya percaya kita sudah menemukan ada dua huruf yang sama. Nah, teman-teman ingat, jika ada dua konsonan yang sama, maka mereka harus dipisah. Yuk kita lihat bagaimana memenggal kata angelos. Kita akan memenggal menjadi a, g, los. Kita sudah selesai mempelajari pemenggalan kata. Yuk kita latihan. Apakah kamu sudah bisa memenggal kata dengan benar? Grave menjadi gra dan v. Propetes menjadi pro, p, dan tes. Nah, teman-teman, kita sudah selesai mempelajari semuanya. Yuk kita ulang lagi. Apa yang kita pelajari dalam video ini? Kita sudah belajar mengenai punktuasi dan pemenggalan kata. Ada dua jenis punktuasi dalam bahasa Yunani kuno, yaitu tanda baca dan tanda pengenal atau diakritis. Dan kita juga sudah melatih bagaimana memenggal kata-kata di dalam bahasa Yunani. Sampai jumpa dan selamat belajar.